Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwas sekalian yang semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana saya membuat video kajian yang diperuntukkan untuk kajian online. Video yang saya maksud adalah video menggunakan aplikasi OBS. Disebabkan karena banyak ikhwah yang bertanya kepada saya bagaimana cara membuat video kajian tersebut, maka saya berusaha untuk membuat tutorial ini, walaupun sebetulnya saya bukan ahli di bidang ini, tapi saya hanya ingin mencoba berbagi pengalaman saja. Video yang dimaksud adalah video yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwas sekalian, ini adalah pertemuan yang pertama dari kajian kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah. Pada pertemuan kali ini, Itu adalah video yang dimaksud oleh teman-teman yang ditanyakan bagaimana cara membuatnya. Bagi teman-teman yang beberapa hari yang lalu telah ikut tutorial OBS dengan saya di grup WhatsApp ya, dan telah berhasil install aplikasi ini dan juga telah berhasil untuk melakukan setting, baik setting audio ataupun setting video dan seterusnya, maka sudah bisa mengikuti tahapan-tahapan tutorial yang akan saya perlihatkan saat ini. Adapun yang belum, maka jangan lupa untuk menyeting OBS-nya terlebih dahulu. Jadi jangan dulu mengikuti tutorial yang sekarang. Nah, untuk menyeting ya, antum nanti buka file di sini, kemudian buka setting. Nah, ini semuanya mesti antum setting ya di sini. Jadi semuanya disetting dulu. Antum sebetulnya bisa juga mencari di YouTube, banyak sih sebetulnya ya, bagaimana settingan-settingan yang bagus untuk OBS tahun 2020. Tentunya mesti disesuaikan juga dengan kekuatan komputer kita masing-masing, karena berbeda-beda. Adapun secara umum sebetulnya sudah saya jelaskan di grup WhatsApp bagi teman-teman saya yang memang meminta untuk dibimbing. Baik, inilah tampilan utama dari OBS Studio ya. Nah, antum di sini melihat layar hitam yang besar. Ini adalah layar utama dari OBS ini. Kemudian yang paling penting dari aplikasi OBS ini adalah apa yang antum lihat di bawah sini ya. Ini disebut kolom scenes di sini. Scenes itu artinya adalah adegan begitu ya. Kemudian di sini ada kolom source. Source itu artinya adalah sumber. Kalau saya jelaskan, jadi scenes ini, adegan ini adalah seperti misalnya ada suatu kegiatan, kemudian dalam kegiatan tersebut ada adegan MC-nya, pembawa acara, kemudian adegan si pembicaranya atau speakernya, kemudian ada adegan penutup nanti. Nah, scene inilah yang juga di dalam OBS ini akan kita pergunakan untuk menggonta-ganti adegan yang diperlukan. Setiap adegan maka perlu ada source-nya, artinya sumbernya. Ya, misalkan kita di adegan pertama ingin menampilkan intro misalkan ya, intronya adalah video, maka kita tambahkan di sini. Atau intronya itu adalah gambar, kita tambahkan di sini. Intronya adalah video dari webcam, kita tambahkan di sini dan seterusnya ya. Baik, pokoknya ikuti saja step by step-nya. Yang pertama, di sini sudah ada scene 1, kita rename saja. Nah, kita ganti namanya, misalnya
intro ya, atau pendahuluan. Nah, untuk intro, kalau pada video yang lalu yang sudah saya buat, saya di situ sudah membuat video di awal ya dengan aplikasi lain yang tujuannya adalah sebagai mukadimah atau sebagai pembukaan. Nah, untuk menambahkan video yang seperti saya tunjukkan adalah caranya kita klik tanda plus di sini ya. Karena kita ingin menunjukkan video, maka yang kita pilih adalah media source. Artinya sumbernya itu berbentuk media ya. Bisa audio atau video, dan yang akan kita ambil adalah video. Nah, di sini ada window atau tampilan. Di sini ada create new, artinya buat baru. Bebas kita namai apa saja, misalkan kita namai video pembukaan ya, terserah sih, tidak dinamai juga apa-apa. Oke saja. Kemudian kita di sini cari tempat di mana kita meletakkan video yang dimaksud. Klik saja browse di sini. Nah, karena saya meletakkan video tersebut di folder kajian online, maka tinggal saya ambil saja di sini. Sudah saya kasih nama intro kajian Kun Salafi. Ya, klik saja. Nah, di sini jangan lupa centang loop-nya, maksudnya biar nanti videonya diputar terus-terusan tidak berhenti. Klik saja OK di sini. Nah, sekarang sudah muncul ya. Jadi dalam intro ini kita menampilkan video. Sebetulnya selain kita menampilkan video, kita bisa menampilkan apa saja. Di sini misalkan menampilkan browser, ya, misalkan menampilkan Firefox gitu kan ya, atau menampilkan warna misalnya, atau di sini menampilkan semua aktivitas kita bersama komputer, yaitu display capture, itu merekam semua aktivitas kita dengan komputer kita atau dengan laptop kita, atau mau menambahkan gambar misalnya, atau juga mau menambahkan video yang lain, misalkan kita punya 2 video, 3 video mau ditambahkan, silahkan bebas ya, atau mau menambahkan teks di sini, atau juga kita mau menambahkan video yang sedang diputar dengan VLC video player. Nah, di sini ya. Atau kita ingin menambahkan video kita sendiri melalui webcam, maka klik yang ini. Atau kita ingin menampilkan window capture, ya, misalkan kita ingin menampilkan PDF atau menampilkan Microsoft Word misalkan, atau yang lainnya, atau PowerPoint, boleh di sini ya. Tapi kalau saya cukup untuk intro 1 video saja. Berikutnya kita membuat scene yang kedua, adegan yang kedua. Kita beri nama saja materi. Nah, di sini. Kemudian pada kolom source, di sini sumber, maksudnya materi di sini bentuknya apa ya? Yang ingin kita tampilkan, apakah gambar, apakah video, ataukah misalkan MP3 misalkan, atau apa saja. Tinggal kita klik plus di sini ya. Nah, karena yang ingin saya tunjukkan atau yang ingin saya rekam adalah PowerPoint, maka jangan lupa buka dulu PowerPoint-nya. Nah, di sini saya sudah punya slide presentasi PowerPoint. Ya, jadi sebelum menambahkan PowerPoint di OBS, buka dulu PowerPoint-nya. Setelah kita buka, baru kita klik tanda plus di sini, kemudian kita pilih window capture. Maksudnya window capture ini adalah kita ingin merekam jendela atau tampilan dari suatu aplikasi. Jadi tidak merekam semua aktivitas kita dengan komputer atau dengan laptop kita, tidak. Kita klik saja window capture. Kita tulis di sini misalkan
PowerPoint misalnya ya. Bebas namanya, terserah. Nah, di sini sudah ada muncul otomatis ya. Kalau tidak muncul otomatis, apa ya? Kalau tidak muncul otomatis, maka di sini dipilih nih. Kan ada pilihan di sini, ada Explorer ya. Di sini ada PowerPoint. Nah, kita pilih PowerPoint saja. Kemudian klik OK, sudah muncul. Nah, kalau misalkan tidak muncul, teman-teman di PowerPoint-nya di setting dulu ya. Cara settingnya adalah teman-teman di sini klik slideshow, kemudian klik setup slideshow. Nah, di sini diklik dulu. Nah, pilih yang kedua. Pokoknya pilih saja yang kedua lah, alasannya apa nggak usah dipikirin ya. Pilih saja yang kedua, kemudian pilih OK. Nah, setelah itu jangan lupa klik nih yang ini. Ya, kalau sudah klik ke sini, dibalikin dulu ke awal ya, begini ya. Nah, klik yang ini, slideshow-nya diklik. Nah, seperti ini, biarkan saja seperti ini. Jadi jangan diminimize ya. Jangan dikecilkan lagi layarnya. Dan jangan diedit lagi. Jadi usahakan sebelum kita memasukkan presentasi PowerPoint ini ke OBS, kita sudah selesai mengedit presentasinya. Jangan diedit di tengah-tengah ya. Misalkan kalau saya sengaja membuat teksnya itu dari sebelah kanan karena memang bahasa Arab. Dan di sini hanya sampai pertengahan saja. Karena saya ingin membuat space kosong sebelah sini ini untuk video ya, untuk wajah saya. Nah, di sini saya sengaja menambahkan logo. Dan teman-teman juga bebas bisa menggunakan logo ataupun tidak, atau menambahkan gambar lain, bebas sesuai dengan kebutuhan. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini PowerPoint sudah muncul. Nah, sudah muncul, teman-teman atur dulu size dari tampilan PowerPoint ini di sini nih ya. Nah, sampai menutupi warna hitamnya. Ini diatur saja, ditarik-tarik sampai terlihat pas. Nah, kalau seperti ini sudah pas ya. Di kiri tidak ada warna hitam, di kanan juga tidak ada, di atas, di bawah sudah pas semuanya. Sudah pas seperti ini. Nah, ini sudah siap PowerPoint-nya. Tinggal sekarang kita tambahkan video kita dari webcam. Umumnya laptop-laptop sekarang itu sudah ada kameranya, sudah ada kamera webcam yang ada di tengah-tengah ya, di tengah-tengah laptopnya. Di sini di kolom source kita tambahkan lagi source yang lain atau sumber yang lain. Nah, karena kita ingin menambahkan video kita sendiri, maksudnya ingin menambahkan video yang secara langsung di capture, maka kita pilih di sini video capture device ya. Maafkan kalau Anda salah baca bahasa Inggrisnya, Anda nggak ahli bahasa Inggris ya. Nah, di sini misalkan dikasih nama saja, namanya misalkan wajah saya, ya bebas lah namanya, terserah. Nah, sekarang sudah muncul ya, lihat webcamnya. Nah, di sini di device-nya bisa dipilih sebetulnya. Kalau teman-teman misalkan namanya easy camera, ya udah pilih yang ini ya. Tapi kalau teman-teman misalkan menggunakan webcam yang lain dengan merek-merek tertentu, ya pilih yang lain ya. Biarkan saja, nggak usah ada settingan-settingan yang lain kalau bawaan laptop ya. Tidak usah terlalu banyak settingan-settingan. Kecuali kalau memang ada hal mendesak yang perlu disetting, ya silahkan setting saja. Nah, perlu teman-teman ketahui, biasanya webcam itu, kalau misalkan kita berada di sebuah ruangan yang kurang cahaya, antara audio dengan video itu biasanya nggak sinkron. Ya. Misalkan audio sudah kemana, tapi videonya baru sampai mana. Nah, itu biasanya di tempat yang kurang cahaya. Makanya diusahakan teman-teman kalau mau rekaman itu di tempat yang cukup cahaya. Bagusnya misalkan di luar ruangan misalkan ya, kalau tidak punya lighting yang bagus, di luar ruangan saja nggak masalah.
Tinggal klik OK saja. Nah, di sini sama seperti tadi kita menampilkan PowerPoint, ini disetting dulu ya. Oh, sebentar. Sebelumnya biar yang sudah diatur PowerPoint yang di belakang ini tidak berubah-ubah, kita kunci saja. Nah, di sini lihat ada tanda kunci. Kunci sudah ya. Biar tidak berubah-ubah tuh. Jadi kembali lagi ke wajah saya. Nah, ini diatur ingin sebesar apa. Nah, ya seperti ini. Geser-geser aja. Nah, kalau saya, kenapa belakangnya itu warna hijau? Karena memang di belakang punggung saya ini ada kain berwarna hijau, ya. Nah, kalau misalkan teman-teman berada belakangnya misalkan ada sapi, ya sapi yang kelihatan, ya. Atau di belakangnya misalkan ada pohon, ya pohon, ada tembok, ya tembok. Apa manfaatnya kalau kita menggunakan background warna hijau di belakang punggung kita? Manfaatnya adalah kita bisa menghilangkan background hijau ini ya dengan menggunakan filters. Bagaimana caranya? Caranya adalah nah di sini klik kanan, kemudian klik filters di sini. Nah, muncul ya di sini ya. Nah, di kolom di bawah sini klik aja filters di sini. Kalau misalkan tidak muncul berarti ininya window filtersnya kegedean, tinggal dikecilin aja begini nih ya. Kecilin, geser dulu. Di sini klik tanda plus di sini. Nah, kemudian kita pilih filters chroma key di sini ya, kunci chroma. Tambahkan saja, nggak usah diubah namanya ya. Nah, untuk mengaturnya tinggal digeser-geser saja bagian yang ini. Kalau kita geser ke kiri secara mentok, maka background hijaunya akan utuh. Semakin kita geser ke kanan, maka background hijaunya akan semakin hilang. Jadi dipas-pasin aja. Jangan terlalu sampai mentok, karena gambar kita akan hilang. Begitu ya. Pas-pasin saja, kalau dirasa sudah pas, tinggal dilihat saja di sini. Sengaja saya PowerPoint-nya berwarna hijau. Tujuannya adalah agar batas-batas di antara tubuh kita, yaitu garis hijaunya itu tidak terlalu kelihatan. Nah, saya juga hanya menggunakan webcam bawaan saja, bukan webcam yang mahal, bukan webcam yang canggih, tidak bawaan laptop saja. Ya, yang biasanya kalau kurang cahaya di sini nih, agak sedikit kelihatan nih batas-batasan warna hijaunya itu ya. Nah, jadi diatur saja antara dua bagian ini. Ini untuk menghaluskannya. Nih, sama digeser-geser saja sampai menemukan settingan yang pas. Ini kalau kurang lihat di sini ada bintik-bintik begini ya. Nah, cara menghaluskannya geser ke kanan sedikit demi sedikit. Jangan terlalu berlebihan. Saya rasa ini sudah selesai, tinggal close saja. Jangan pencet default, jangan. Tapi pencet close, tutup. Nah sekarang karena backgroundnya sudah hilang, kita bebas kita menggeser-geser, mengubah-ubah seperti ini ya. Boleh kita besarkan lagi kalau kurang besar seperti ini. Kalau misalkan webcamnya kurang enak, misalkan sudut pandangnya diubah-ubah aja laptopnya. Diubah seperti ini. Pemilihan laptopnya diubah. Sesuai kebutuhan saja, selera gimana. Sudut pandang seperti apa yang diinginkan. Tapi lihat peci saya kepotong ya. Nah, saya angkat lagi laptopnya sedikit. Saya rasa segini cukup ya. Nah, cukup segini. Nah, kita sudah mempersiapkan wajah dan juga PowerPoint. Dan jangan lupa ini source wajah itu harus ada di atas ya, karena kalau di bawah nanti ketutupan dengan PowerPoint-nya. Misalkan kita taruh di bawah begini, hilang, ketutup dengan PowerPoint-nya. Maka kita geser. Cara gesernya adalah tahan saja mouse yang sebelah kanan ya. Nah, geser saja. Kemudian jangan lupa ini tanda mata ini jangan sampai keklik tuh. Kalau keklik dia artinya menghidden atau menyembunyikan. Ya. Coba lihat kalau misalkan background hijaunya diganti jadi hitam,
Ini kelihatan jeleknya tuh, ya karena memang minim cahaya dan kameranya juga nggak bagus. Seperti ini kelihatan. Makanya ininya saya sengaja menggunakan warna hijau. Baik, ini persiapan kita sudah selesai. Tinggal kita sekarang pencet. Sebentar ya. Saya jelaskan dulu. Di sini kita punya dua scene. Pertama adalah scene intro, kemudian yang kedua adalah scene materi. Ya. Jadi kalau misalkan kita tampilkan yang ini, maka aplikasi OBS ini akan merekam video ini. Selagi kita tidak memindahkan scene-nya, maka dia hanya akan merekam ini saja. Kemudian kita pindahkan misalkan ke scene materi, maka sekarang aplikasi OBS akan merekam layar yang tampil di sini, ya. Nih, dia akan merekam layar ini nih, ya, yang sudah kita pilih tadi. Dia tidak akan merekam ini, tidak akan, ya. Dia juga tidak akan merekam ini, tidak akan. Kenapa? Karena memang tidak kita pilih untuk merekam apa tadi ya? Tidak merekam display capture, tidak, ya, hanya kita perintahkan untuk merekam jendela-jendela atau tampilan-tampilan window-window dari aplikasi tertentu. Sebetulnya untuk menampilkan scene ini, ya, ada dua cara. Pertama, kita menggunakan tampilan yang ini, yang umum biasa dipergunakan. Yang kedua, kita bisa pilih studio mode. Klik saja ini studio mode, maka akan terlihat ada dua layar di sini. Nah, ini layar yang sebelah kiri ini adalah layar preview. Nah, di sini ya, preview ya hanya untuk kita lihat saja. Ini belum direkam, kalau yang sebelah kiri di sini nggak direkam. Adapun yang direkam ini yang sebelah kanan. Kemudian kalau di studio mode, kalau kita ingin pindah ke scene yang lain, kita tinggal klik saja scene-nya. Tapi kita mesti klik transisinya di sini, klik saja. Nah, sekarang mulai pindah. Yang di sini ini kosong preview-nya, tampilan sementaranya, dan di program di sinilah yang direkam oleh aplikasi OBS-nya. Ya, gini-gini saja, mudah sebetulnya ya. Ini bebas mau pilih studio mode atau yang biasa, ini bebas ya, pilih yang mana saja. Sudah kita pakai yang ini saja biar lebih besar layarnya. Nah baik, kalau kita sudah merasa siap untuk merekam kajian kita, nah ini ya, dari tadi kan belum direkam sebetulnya. Nah, kita mulai untuk merekamnya. Cara merekam adalah dengan cara klik start recording di sini, mulai merekam. Ya, mulai merekam di sini. Tapi ingat, ketika kita pencet atau klik start recording, kita jangan langsung berbicara. Kita diam saja dulu untuk memberikan kesempatan bagi OBS agar lancar ya. Biasanya kalau langsung ngomong atau apa, gambarnya juga masih patah-patah biasanya ya, perpindahan scene-nya. Jangan lupa, karena kita mau merekam, kita mulai dari intro terlebih dahulu. Jadi kita rencanakan nih, intro ini mau kita tampilkan berapa detik misalnya, ya. Nah, setelah kita pencet nih, hitung saja pakai jari, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, langsung pindah ke scene materi, misalkan ya. Jangan lama-lama kalau intro. Baik, kita mulai saja, ya. Kita mulai start recording. Kemudian baru kita pindah ke scene materi. Karena materi kita ada di PowerPoint, ya kita buka PowerPoint saja. Abaikan OBS. Semua aktivitas kita dengan PowerPoint itu direkam oleh OBS. Ya, di sini kok kemana? Video kita kemana? Ada sebetulnya, tapi kan dia aktifnya di OBS. Di sini nggak ada karena ini adalah PowerPoint. Mulai saja kita mulai kajian. Misalkan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwas sekalian, dimanapun antum berada, semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang definisi sunnah secara bahasa. Lamma kana minal ma'rufi anna min musammayati ahli sunnati wal jama'ati as-salafiyun, dan seterusnya. Ya, silakan antum baca, antum jelaskan, suka-suka antum beberapa menit menjelasinya. Nah, kalau misalkan ini sudah habis sampai di sini, klik saja tanda panah yang ke sebelah kanan. Ini di laptop antum pasti kan ada tanda panah ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri ya. Maksudnya apa? Untuk memindahkan slide presentasinya. Nah, sekarang sudah pindah ke slide yang kedua. Jelaskan sesuai dengan keinginan antum, mau dibaca, mau diterjemahkan, mau disyarah, ya, suka-suka antum. Kemudian kalau sudah selesai sampai sini, ya, sampai sampai tulisan terakhir misalnya, kita pindah ke slide yang terakhir. Karena saya hanya memiliki 3 slide saja, maka saya tidak perlu untuk mengklik lagi kepada slide berikutnya. Sudah sampai di sini, tinggal kita tutup saja kajiannya. Misalkan kita katakan demikian kajian pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah selesai, kita pindah lagi ke OBS-nya di sini ya. Jangan lupa kita matikan OBS-nya, stop recording. Nah, selesai kajian kita. Untuk melihat hasilnya, antum pergi ke file di sini, kemudian show recordings, artinya perlihatkan hasil rekaman saya. Tempatnya pasti akan beda-beda tergantung antum naruhnya di mana. Ya, bagi antum yang kemarin mengikuti tutorial Ana di grup WhatsApp, insya Allah tahu ya kenapa kok ada di folder sini. Ya. Nah, coba kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, sudah selesai. Alhamdulillah. Tutorial kita pada kesempatan kali ini sudah selesai ya. Jadi tidak perlu antum edit-edit lagi ini karena sudah antum tambahkan filters di mana di audionya. Kemarin antum sudah ajari di grup WhatsApp bagaimana cara menambahkan filters audio. Di sini ada penghilang noise ya, ada noise suppression, ada noise gate, ada juga kita menambahkan equalizer di sini ya. Ini semuanya sudah kita setting kemarin. Kemudian ada kompresor juga ya untuk menjaga dinamika suara kita agar tidak hilang timbul. Ya. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya yang bisa saya ajarkan lah, kalau disebut mengajari ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.